Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat berlimpah berkat. Hari ini, hari Jumat tanggal 23 Mei 2025, saya mengajak kita sekalian merenungkan kutipan Injil Yohanes bab 15 ayat 12 sampai 17. Kita disapa oleh Tuhan sebagai sahabat-sahabatnya. Itu yang mau kita dalami, kita renungkan dalam kesempatan ini. Kita dengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan. Berbahagiakah Anda ketika mendengarkan kutipan Injil tadi, "Kamu adalah sahabatku." Yesus menyebut kita sahabat. Mengapa Yesus menyebut kita sahabat, saudara-saudari yang terkasih? Dalam pengalaman kita sehari-hari, dan juga sudah merupakan pemahaman umum bahwa seorang sahabat sejati apalagi, itu adalah orang yang kepadanya kita senantiasa membuka diri. Tak ada yang kita tutup-tutupi, di mana kita sungguh terbuka kepadanya. Maka kehilangan sahabat sejati seringkali sungguh sangat menjadikan dibandingkan dengan orang-orang lain. Bahkan kalau pasangan hidup. Kamu adalah sahabatku. Sebab di antara dua orang yang bersahabat, mereka senantiasa biasanya sehati sejiwa. Tidak ada rahasia di antara mereka. Tidak ada yang ditutup-tutup di antara mereka. Bahkan kalau itu merupakan suatu cerita kelam. Itulah persahabatan. Seorang sahabat senantiasa ada ketika sahabatnya membutuhkan. Seorang sahabat sejati bahkan kalau sahabatnya bersalah, dia senantiasa membuka hati untuk tetap menolong. Saudari-saudara umat beriman terkasih, Yesus menyebut kita sahabat. Kamulah sahabatku. Tidak ada rahasia yang disembunyikan oleh Yesus terhadap para murid yang dia sapa sebagai sahabatnya. Seluruh hal ihwal tentang kehidupan dipaparkannya kepada mereka dengan begitu terbuka, dengan jelas. Apa yang dahulu masih merupakan misteri, kini menjadi sebuah kepastian iman. Bagaimana kita, para muridnya, para pengikut Yesus, saudara-saudari, mempertanggungjawabkan apa yang telah diungkapkan oleh Yesus, Sang Guru Agung kita itu. Dari saudara umat beriman terkasih, Yesus memperkenalkan Bapa pada para muridnya. Perintah mengasihi, perintah sakral yang disampaikan Yesus sebagai warisan yang didengarnya dari Bapa, disampaikannya kepada kita. Kasih menjadi intisari dari seluruh perjalanan iman dan pengharapan Kristiani kita. Kasih menyempurnakan iman dan pengharapan kita.
Maka adalah sebuah kontradiksi saudara-saudari jika kita mengaku diri beriman, namun kita tidak memiliki kasih. Orang beriman, suka atau tidak suka, dia harus memiliki kasih. Sebab kasih yang sejati lahir dari iman. Kasih yang sejati senantiasa bertolak dari iman. Yesus ingin agar kita para muridnya, para sahabatnya, tidak terjebak di dalam kesombongan rohani. Dari saudara umat beriman terkasih, dalam pengalaman kehidupan kita sehari-hari, seringkali kita jatuh pada kesombongan rohani. Kita merasa paling kudus daripada yang lain, merasa lebih baik dari yang lain, lebih kristiani, lebih dermawan daripada yang lain. Kita mencap orang lain sebagai barangkali kurang beriman, kurang Katolik, dan macam-macam cap yang lain. Perintah mengasihi mengajak kita saudara-saudari untuk menjadi pribadi yang lebih rendah hati. Pribadi yang lebih mampu menghargai dan mengerti sesama. Pribadi yang tidak mudah menghakimi atau menghukum orang lain. Mewujudkan perintah kasih berarti saudara-saudari bahwa kita menjadi semakin kecil di hadapan Allah. Allah mengajak kita dan semua para pengikut yang disebutnya sahabat untuk semakin mencintai Dia. Kalau Dia menyebut kita sahabat saudari-saudara dan Dia mengasihi kita sampai total, mati di kayu salib. Bukankah itu sahabat yang sejati? Yang tidak berhitung ketika dia mau berkorban. Maka pahamilah saudara-saudari bahwa ketika orang mau berkorban untukmu sebagai sahabat sejatinya, itu adalah kasih yang luar biasa. Kasih yang agung. Kasih yang agung datang atau bertolak dari iman. Moga-moga sebagai sahabat-sahabat Tuhan saudara-saudari, kita juga mampu mewujudkan, mengungkapkan apa artinya persahabatan sejati dalam Tuhan. Bersahabat dengan Tuhan berarti siap untuk berkorban bagi yang kita kasihi. Selamat melayani hari ini saudara-saudari. Selamat beraktivitas, jadilah sahabat-sahabat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Amin. Ya Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau menyapa kami sebagai sahabat-sahabat-Mu. Tidak ada rahasia yang Engkau sembunyikan dari kami, melainkan Engkau telah menyingkapkan segala sesuatu yang membawa kami ke jalan yang benar, jalan keselamatan. Semoga kami semakin mengenal Engkau, semakin menyadari konsekuensi sebagai sahabat sejati. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.